Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna ya maulana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Summa amma ba'du. Para penonton kanal YouTube Al-Muna Multimedia, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Salafi Nurul Huda yang kami muliakan, yang kami ta'zimi. Saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini kita hampir berada di penghujung bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang puasa Ramadan ini bukanlah suatu hal yang baru. Mengapa? Karena kita sebagai umat Islam telah melakukan puasa Ramadan setiap setahun sekali. Dan puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Puasa Ramadan ini tidak hanya diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya saja, melainkan juga diwajibkan kepada generasi-generasi sebelum Nabi Muhammad dan umatnya. Dan ini telah direkam oleh surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan atas generasi-generasi sebelum kalian. Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian memperoleh ketakwaan. Saudara-saudara sekalian, pada bulan ini kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebut dalam salah satu hadis bahwa bulan Ramadan disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu daripada bulan-bulan yang lain. Ini adalah sunnatullah, adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutamakan suatu waktu, suatu zaman dari zaman yang lain, suatu tempat daripada tempat yang lain. Sebagaimana Imam Izzuddin bin Abdissalam mengatakan dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, beliau mengatakan i'lam annal amakina wal azmana kullaha mutasawiyatun wa yafdulani bima yaqa'u fihima la bisifatin qa'imatin bihima wa yarji'u tafdiluhuma ila ma yunilullahu al-ibada min fadlihi wa karamihi. Bahwa sesungguhnya ketahuilah bahwa semua zaman, semua tempat pada dasarnya itu sama. Lantas apa yang membedakan keduanya? Kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, yang membedakan dari suatu tempat daripada tempat yang lain, dari suatu zaman dari zaman yang lain adalah karena suatu peristiwa yang terjadi di dalamnya, bukan karena suatu sifat yang menempel atau yang ada di dalam tempat tersebut atau yang ada di zaman tersebut. Dan ini murni karena kemuliaan, keutamaan Allah dan juga karena karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Sebagaimana kita sekarang ini misalnya berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini, mengapa Allah mengutamakan bulan Ramadan daripada bulan yang lain? Itu karena suatu peristiwa penting, suatu kejadian penting yang terjadi di dalam bulan Ramadan, yaitu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah mukjizatul kubra, mukjizat yang paling besar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudaraku sekalian, selain itu bulan Ramadan ini adalah pada dasarnya merupakan sebuah privilege yang luar biasa yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diisyaratkan dalam beberapa hadis, diantaranya adalah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu syahri Ramadana rahmatun wa awsatuhu maufiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Ini adalah privilege yang luar biasa, bahwa di awal bulan Ramadan ini disebut sebagai rahmat. Pertengahan bulan Ramadan disebut sebagai ampunan, dan akhir daripada bulan Ramadan disebut sebagai pembebasan dari api neraka. Lah ini seharusnya kita syukuri. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan 3 privilege itu tadi. Andai saja orang-orang tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya orang-orang akan berharap bulan Ramadan ini selama 1 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang ada di dalam kitab Ithaful Khiyar Al-Maharah Bizawaidil Masanid Al-Ashrah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Abu Bakar Al-Busiri, dari hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadana latamannat ummati an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Andai saja orang-orang tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya umatku akan berharap bulan Ramadan ini selama 1 tahun penuh. Itu karena mengapa? Karena di bulan Ramadan terdapat keberkahan, terdapat anugerah yang diberikan kepada hambanya. Saudara-saudara sekalian, banyak dari kalangan para ulama menjelaskan tentang puasa. Ada yang menjelaskan puasa dari aspek hukum fikihnya. Apa yang diwajibkan dalam puasa, apa yang membatalkan terhadap puasa, apa yang harus dijauhi dalam puasa, apa yang disunnahkan dalam puasa, apa yang dilarang dalam puasa. Ini pembahasan-pembahasan dalam aspek fikihnya. Namun ada sebagian ulama juga membahas selain dari level itu, yaitu sampai kepada level hikmatus siyam, yaitu hikmah daripada puasa, atau dengan istilah lain yang disebut dengan falsafatus siyam, yaitu filosofi puasa. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dalam memerintahkan sesuatu, dalam melarang sesuatu tanpa ada hikmah di balik perintah atau larangan tersebut. Pasti ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, pasti ada hikmah di balik perintah tersebut atau di balik larangan tersebut, yang pastinya akan bermanfaat kepada hamba-hambanya. Begitu juga dengan puasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa, pasti ada hikmah di balik diperintahkannya puasa yang dapat bermanfaat kepada hamba-hambanya. Namun apa yang dimaksud dengan hikmah itu? Karena orang yang memahami, yang mengetahui akan hikmah-hikmah puasa, maka nanti seseorang akan merasa lebih nikmat, akan merasa lebih mantap dalam melaksanakan puasa Ramadan.
Karena dia akan tahu apa tujuan sebenarnya dia berpuasa. Apa gunanya untuk berpuasa. Lah ini yang akan dibahas di dalam hikmah puasa atau di dalam filosofi puasa. Dan orang yang mengetahui tentang nilai-nilai filosofis puasa, maka dia akan mengetahui banyak kebaikan di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan memberikan hikmah kepada siapa saja yang ia kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan nikmat, faqad utiya khairan katsira, maka dia akan dianugerahkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Itu adalah salah satu daripada manfaat seseorang ketika mengetahui tentang filosofi puasa misalnya. Saudara-saudara sekalian, namun pertanyaannya, apa yang disebut dengan hikmah? Apa definisi daripada hikmah? Kita mungkin sering mendengar ketika ada seseorang misalnya terkena musibah. Kemudian seorang temannya memotivasi dia. Sabar. Pasti di balik musibah itu pasti ada hikmahnya. Lantas apa kemudian yang disebut dengan hikmah? Para ulama mengatakan, secara bahasa, al-hikmatu minal hakamati. Hikmah itu diambil dari kata al-hakamatu, yang menunjukkan terhadap makna al-man'u, kendali. Bermakna kendali. Itu makna secara bahasa daripada hikmah. Kemudian kita sering mendengar istilah hikmah ini misalnya di dalam ilmu kalam, atau di dalam ilmu filsafat, atau di dalam ilmu mantik misalnya. Kita sering mendengar al-hukama. Maka yang dimaksud di situ adalah orang-orang filsuf atau ulama-ulama filsuf. Al-hikmah sendiri, kata al-hikmatu sendiri biasa diterjemahkan sebagai kebijaksanaan. Makanya ketika dikatakan al-hakim, maka yang dimaksud adalah orang yang bijaksana. Saudara-saudara sekalian, kemudian apa makna daripada hikmah secara istilah? Imam Ibnul Qayyim mendefinisikan hikmah. Beliau mengatakan fi'lu ma yambaghi 'alal wajhil ladzi yambaghi fil waqtil ladzi yambaghi, yaitu melakukan sesuatu yang pantas dengan cara yang tepat dan di waktu yang tepat. Kemudian ada salah satu ulama lagi mendefinisikan hikmah. Misalnya yang disebutkan dalam kitab Hadis Ramadan yang ditulis oleh Imam Besar Al-Azhar Asy-Syarif atau Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Muhammad Mustafa Al-Marawi. Beliau adalah salah satu Grand Syekh Al-Azhar terdahulu. Beliau mendefinisikan hikmah. Beliau mengatakan al-hikmatu isobatul haqqi bil ilmi wal aqli, yaitu kebenaran yang tepat sasaran berdasarkan ilmu pengetahuan dan berdasarkan akal sehat. Kalau kita melihat kepada definisinya beliau ini, bahwa benar saja masih belum cukup bisa dikatakan orang yang bijak atau orang yang bijaksana, tetapi harus tepat pada sasaran. Misalnya ada seseorang yang sholat di tempat yang gosok,
Sholatnya benar, tetapi tidak di tempat yang tepat. Karena dia sholat di tempat yang gosok. Sholatnya benar secara fikih, tetapi dia berdosa. Misalnya seperti itu. Namun Syekh Mustafa Al-Maraghi, beliau mengklasifikasikan hikmah menjadi dua. Ada hikmah yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hikmah yang dinisbatkan kepada manusia. Lantas apa hikmah yang dinisbatkan kepada Allah? Hikmah yang dinisbatkan kepada Allah, kata beliau, ilmul asya'i wa ijaduha ala ghayatil ihkam. Bahwa pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perkara dan ciptaan Allah terhadap suatu perkara itu adalah sangat sempurna, sangat tepat, dan sangat akurat. Kemudian apa hikmah yang dinisbatkan kepada manusia? Hikmah yang dinisbatkan kepada manusia adalah ma'rifatul mawjudati wa fi'lul khairat. Yaitu manusia ketika mengetahui sesuatu yang ada di alam semesta ini dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, mengerjakan kebajikan-kebajikan, itu berarti sudah disebut dengan hikmah. Tetapi kembali lagi kepada definisinya. Benar saja belum tentu disebut dengan orang yang bijak. Orang yang bijak itu berdasarkan ilmu pengetahuan dan juga berdasarkan akal sehat. Saudara-saudara sekalian, kemudian apa filosofi daripada puasa? Setidaknya di sini kami ingin menyampaikan 5 filosofi puasa atau 5 hikmah daripada puasa. Yang pertama, dikatakan oleh ulama, puasa itu yudha'ifu quwwatal hayawaniyah wa yuqawwi quwwatar ruhiyah. Puasa dapat melemahkan kekuatan hayawaniyah, kekuatan hewan, atau kekuatan kebinatangan yang ada di dalam diri manusia, dan dapat menguatkan kekuatan ruhiyah, kekuatan spiritualitas. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ciptaan yang unik. Mengapa unik? Karena manusia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan antara 2 makhluk, yaitu antara malaikat, antara hewan. Yang kemudian manusia ini disusun dari 2 tabiat, yaitu tabiatul malakiyah dan tabiatul hayawaniyah, yaitu karakter malaikat dan karakter hewan. Kita tahu bahwa malaikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan tanpa nafsu, bahwa manusia selalu memiliki sifat-sifat kebaikan karena malaikat tidak memiliki nafsu. Berbeda dengan hewan. Sedangkan hewan memiliki sifat-sifat yang kontradiktif daripada sifat-sifat malaikat. Karena karena hewan ini memiliki karakter selalu ingin berkuasa, selalu ingin menguasai kekuasaan orang lain, selalu
ingin memiliki ketenaran, kepopuleran, dan keluar dari aturan-aturan manusia. Itu hewan. Karena hewan itu memiliki sifat bahimah, kebinatangan. Oleh karena itu, manusia ini terdiri dari dua unsur, yaitu jasad dan ruh. Jasad ini cenderung atau identik dengan hayawan, dan ruh identik dengan malaikat. Apabila kekuatan jasad atau kekuatan hayawaniyah ini lebih mendominasi terhadap kekuatan rohiyah, maka sebagaimana tadi saya katakan, maka manusia akan cenderung ingin menguasai yang bukan haknya, cenderung selalu keluar dari batasan-batasan aturan kemanusiaan, selalu ingin berkuasa, selalu ingin mengalahkan. Itu sifat-sifat bahimah as-saimah dan juga sifat as-sabuiyah yang ada di dalam jasad atau yang ada di dalam sifat-sifat hewan. Maka apabila kekuatan hayawaniyah, kekuatan kebinatangan ini mengalahkan terhadap kekuatan spiritualitas yang ada dalam diri manusia, maka manusia berarti levelnya turun kepada level hewan. Level hewan yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya, yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Yang endingnya nanti akan bagaimana? Endingnya nanti hewan ini, manusia ini akan cenderung menjadi budak syahwatnya dan cenderung menjadi pelayan materi. Itu hikmah yang pertama daripada puasa. Kemudian nilai filosofis yang kedua daripada puasa, disebutkan oleh ulama bahwa puasa itu dapat kasrus syahwati wa qahrus syaitan. Puasa ini memiliki hikmah. Hikmahnya dapat mengekang atau dapat mengendalikan hawa nafsu dan dapat menguasai setan. Dari mana buktinya? Buktinya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, fa illam yastati' fa alayhi bis-sawm, fa innahu lahu wija." Hai para pemuda, kata Nabi, barang siapa di antara kalian mampu menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Mengapa? Karena fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah lebih dapat menjaga pandangan mata, wa ahsanu lil farji, dan lebih dapat menjaga kemaluan. Fa illam yastati fa alaihi bisawm, dan apabila tidak mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa. Mengapa harus berpuasa? Karena puasa memiliki hikmah. Apa hikmahnya? Fa innahu lahu wija. Karena puasa baginya
akan menjadi perisai, akan menjadi benteng. Dalam salah satu hadis yang lain, misalnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Sayyiduna Mu'adz, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Tidakkah aku pernah menunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Sayyiduna Mu'adz berkata, "Bala ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, "Qala as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar." Puasa itu dapat menjadi benteng. Puasa itu adalah perisai. Dan sedekah dapat memadamkan dosa atau kesalahan. Sebagaimana air dapat memadamkan api. Ini nilai filosofis yang kedua daripada puasa. Bahwa orang yang berpuasa dapat mengendalikan hawa nafsunya. Selain puasa juga dapat mengendalikan hawa nafsu, dapat mengekang hawa nafsu. Puasa juga dapat menguasai setan. Artinya, setan tidak dapat mengganggu manusia, tidak dapat memasuki ke dalam ruang-ruang manusia. Dan ini yang ditunjukkan dalam sebuah hadis, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Inna syaitana yajri minabni Adam majrad dami, fadayyiku masalikahu bilju." Dalam sebagian riwayat, fadayyiku majarihi bilju. Bahwa sesungguhnya setan itu akan mengalir dalam diri anak Adam majrad dami, mengikuti aliran darahnya. Maka oleh karena itu fadayyiku masalikahu bilju, maka persempitlah jalan-jalan setan itu dengan rasa lapar. Ini nilai filosofis yang kedua daripada puasa. Kemudian nilai filosofis yang ketiga daripada puasa, dikatakan oleh para ulama bahwa puasa ini juga merupakan salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ketika berpuasa itu dilarang untuk misalnya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual antara suami istri, dilarang menikmati kenikmatan-kenikmatan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berpuasa. Kemudian ketika orang yang biasanya menikmati kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu waktu, dia kemudian dilarang untuk tidak menikmatinya. Maka ketika nikmat itu tidak ada, maka orang akan merasakan akan nilai daripada nikmat itu. Oleh karena itu, ketika orang merasakan akan hilang akan nilai daripada nikmat itu, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mengingat saudara-saudara yang lain juga, karena dia merasakan bagaimana ketika dia tidak merasakan nikmat-nikmat yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika dia merasakan rasa lapar, ketika dia merasakan rasa haus, dia akan merasakan rasa yang sama.
dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin, yang dimana orang fakir miskin ini tidak hanya di bulan puasa saja mereka merasakan rasa lapar dan rasa haus. Mereka di luar bulan Ramadan juga merasakan merasa lapar dan rasa haus. Sehingga orang yang kaya ini ketika merasakan demikian, merasakan lapar, merasakan rasa sakit sebagaimana yang dirasakan oleh fakir miskin, mereka orang kaya akan berpikir apa yang harus dilakukan oleh mereka untuk dapat menghapus air mata yang diderita oleh fakir miskin. Oleh karena itu, dari sini hikmah daripada puasa adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nilai filosofis yang ketiga. Dan nilai filosofis yang keempat, bahwa puasa ini pada dasarnya tujuannya adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah manusia berpuasa untuk berhias dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seseorang untuk tidak makan, tidak minum, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan puasa, artinya tidak minum, tidak makan, tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya, maka akan mudah baginya untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia berhias dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya, hakikat takwa itu adalah fi'lul amri wa tarkul manhi, ya wa tarkun nahyi. Pada hakikatnya takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di bulan puasa seseorang melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nilai filosofis yang keempat daripada puasa. Kemudian yang terakhir, nilai filosofis yang terakhir, yaitu yang kelima daripada puasa, adalah bahwa orang yang berpuasa itu berarti orang yang berhias dengan keikhlasan. Orang yang berhias dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena orang yang berpuasa, tidak ada seorang pun yang tahu akan hakikat puasanya orang yang berpuasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena puasa ini yang tahu hanyalah, karena hubungan puasa ini hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis diriwayatkan, dalam hadis Sahih Muslim, dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'afu, al-hasanatu ashru amsalha ila sab'imi'ati di'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa as-sawma, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Setiap amalnya anak Adam akan dilipat gandakan
satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa shaumah, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya karenaku. Begitu kata Allah Subhanahu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, orang yang berpuasa hubungannya adalah antara hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang lain yang dapat mengetahui akan hakikat puasanya seseorang. Hanya Allah yang tahu. Maka tidak ada yang dapat intervensi terhadap balasan Allah kepada orang yang berpuasa. Baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu para wali-walinya Allah. Hanya Allah yang tahu. Sekian dari kami. Apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati para saudara-saudara sekalian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.